Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1 dan juga pemirsa dari Sumeneb.net, saya Siti Aisyah bersyukur bisa kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi edisi lembar ke-3 bulan November 2024, tepatnya kita ada di hari Ahad. Dan pendengar, kita akan bahas tentang konsep menggapai rizki yang halal dalam Islam bersama dengan Ustadz Sumarhum Esa MPD. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui 3 line telepon ini, 6623117 atau 66539 dengan kode area 0328, bisa juga di 08113345 101. WhatsApp di nomor yang terakhir tadi juga bisa Anda gunakan untuk interaksi pendengar. Bicara tentang konsep menggapai rezeki dalam Islam, tentu saja rezeki yang halal ini berarti mencari nafkah dengan cara yang dibenarkan oleh agama kita. Dengan bekerja keras, menghindari perbuatan yang haram, kemudian juga tentu saja kita mengharap rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara praktiknya seperti apa sih yang harusnya kita lakukan? Dan mungkin juga ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan bersama terkait dengan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah kita masih dalam suasana sehat lahir batin Pak Ais, kita Alhamdulillah. mudah-mudahan iqomah dan penuh keberkahan. Amin. Ada di awal bulan November ya Ustadz ya. Biasanya kalau sudah masuk November banyak yang menyadari, wah 2024 sudah mau habis nih gitu Ustadz. Dan semakin juga kita mendekat ke Ramadan ya Ustadz ya. Betul, tinggal hanya berapa bulan lagi nih, Rabiul Akhir. Ya Iya, tinggal 2 bulan lagi sudah Mbak Ais ini. Masya Allah. Semoga kita disampaikan usianya ya Ustadz ya, sampai ke sana. Amin, Allahumma amin, 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 ya Rabbal alamin. Iya, Ustadz, kita membahas tentang konsep menggapai rizki yang halal dalam Islam. Apakah juga selain pastinya ilmu yang ingin dibagikan, apakah Ustadz juga mungkin melihat beberapa fenomena yang ada di masyarakat kita? Apakah semakin menjauh dari konsep menggapai rizki yang halal itu? Ustadz, silakan dengan mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian. Sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di pagi hari ini kita bisa bermuajahah walaupun kita lewat udara melalui siaran di RRI yang kita cintai, yang kita banggakan ini. Maka semua ini tetap insya Allah ada faedahnya, dan bahkan kita ini dianggap majelis ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada gilirannya
insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berbagai fasilitas kepada kita, berbagai kebaikan kepada kita, terkhusus pengampunan dari Allah yang telah disediakan bagi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, menambah wawasan pengetahuan demi kesempurnaan amal ibadah kita. Para pendengar RRI rahimakumullah. Pada dasarnya eh, kita sebagai umat Islam, maka agama Islam ini sangat menganjurkan kepada umatnya agar dalam melakukan muamalah, terkhusus di dalam masalah kasbiah ini, usaha, agar usaha yang kita lakukan, muamalah yang kita garap ini adalah betul-betul sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas agar memberikan eh, memberikan apa namanya ya statement kepada kita agar dalam rangka mencari dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita, baik secara fisik, secara materi atau non material, agar betul-betul bersumber dari barang yang halal. Karena sejatinya apa yang dikatakan Mbak Ais tadi itu sangat benar, bahwa di akhir zaman ini, kata Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya dengan tegas, Rasulullah menegaskan akan datang suatu zaman di satu saat di mana seseorang sudah tidak memperhatikan usaha itu, barang yang kita garap, bahkan barang yang kita makan, apa itu halal, apa itu haram, apa itu halal, nggak jelas. Bahkan lebih banyak kita kadang-kadang, mohon maaf kan ya, sudah lebih mengarah kepada hal-hal yang syubhat, bahkan yang haram. Karena saking dari yang pertama pengetahuan kita, tidak kehati-hatian kita, sehingga eh, yang pada gilirannya pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita, secara fisik, secara batiniah. Dan bahkan Allah tidak akan menerima kepada amal ibadah seseorang itu yang manakala dalam uh, instrumen melaksanakan ibadah itu dari barang-barang yang haram. Ini risikonya. Risiko fisik, risiko spiritual kita. Jadi dengan tegas Rasulullah itu bersabda bahwa Allah tidak akan menerima sholat yang kita dirikan, daging yang tumbuh dari barang yang haram, bahkan kullu lahmin nabata minal haram nabata minas sud fal naru aula, bahkan kata Rasulullah, daging yang tumbuh naudzubillah dari barang yang haram, pakaiannya dari barang yang haram, maka fannaru aulabi. Jadi jurang api neraka yang lebih berhak untuk apa namanya ya, menyantap diri kita kan. Ini risikonya. Maka oleh karena itu konsep Islam ini dalam menyikapi eh, terkait dengan usaha-usaha muamalah yang kita lakukan ini adalah konsep halal. Halal dalam artian tidak ada dalam usaha yang kita lakukan, dalam bisnis yang kita lakukan itu unsur penipuan, unsur kedustaan. Dan adapun kehalalan ini kan ya, halal yang dimaksud ini kan ya, baik eh, halal secara fisik, secara bendanya, secara kahanannya itu, atau dalam halal dalam mendapatkannya.
ada haram secara ainiyahnya, wujudnya itu memang diharamkan kan ya oleh Allah. Haram dalam artian bagaimana usaha itu adalah memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi bagaimana dalam melaksanakan ya muamalah, dalam melaksanakan bisnis, mari kita mulai sekarang kawal diri kita sendiri, keluarga kita, nah handai tolak kita bagaimana dalam melaksanakan mencari rizki ini ya betul-betul murni sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ila halallahu al-bai'a wa harrama riba, dengan tegas Allah. Kulu ya ayyuhal hai orang-orang yang beriman, mimma fil ard kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi silahkan kalian, kata Allah, makan apa saja yang ada di bumi ini tapi dengan cara halal. Jadi dengan cara proses yang benar, thayyiban, bergizi, baik dan bergizi. Itu halalan thayyiban. Suci, bersih dan bergizi. Itu makna daripada thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian coba-coba, kata Allah, mengikuti jejak langkahnya setan, yang langkah-langkah setan itu adalah eh, sangat menjerumuskan kepada kehidupan kita. Innahu lakum aduh. Karena setan itu sejatinya adalah musuh yang nyata bagi kalian semua. Ini artinya bagaimana betul kita ekstra hati-hati dalam tentunya menggapai dan mendapatkan rezeki yang halal, karena pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Dan naudzubillah, bahkan ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada 1 dirham saja pakaian yang kita pakai ini, maka Allah tidak akan menerimanya. Itu dalam hadis dijelaskan seperti itu. Oleh karena itu, kesimpulannya, kami mengajak kepada saudara-saudara seagama, seiman dan seagama, di akhir zaman ini sudah diprediksi oleh Rasulullah, bahkan sayati zamanun ala umat, yang akan datang suatu zaman pada umatku di mana di dalam menyikapi dan menghadapi bisnis ini adalah cenderung seseorang sudah tidak menghiraukan ini halal apa enggak, ini boleh apa enggak, ini hak apa enggak. Nah, adapun apa namanya perkembangan bisnis yang di era milenial ini, ya sudah banyak perkembangan inovasi yang ini juga yang perlu diperhatikan. Ada seperti eh, apa namanya transaksi online. Dalam Islam itu ada istilah salam itu kan ya. Jadi kita pesan barang, ini ada syarat rukunnya kan ya. Namanya ekstra hati-hati. Ada yang berkaitan dengan renten kan ya. Ini bagian juga hal-hal yang diharamkan untuk bilang mentali. Renten ini kan ya transaksi yang mengandung nilai riba, nilai tambah gitu kan ya. Kullu qardin jar manfaatan fahuwa riban. Jadi sangat ekstra hati-hati karena pengaruhnya dalam kehidupan ini. Adapun rizki yang halal itu adalah ya rizki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang halal itu adalah rizki yang memang sesuai dengan prosedur Islam, bagaimana mengajarkannya. Ya, rizki itu ada 2 macam, ada rizki yang berbentuk material, madiyah dalam agama istilahnya, ada maknawiyah. Rizki yang berbentuk materi itu ya seperti ya, uang, makanan, pakaian, aksesoris dan lain sebagainya. Ini juga ini rizki. Mhm. Adapun yang non materi ya seperti kebahagiaan, hidayah, ketenangan, ketentraman. Ini bagian rizki juga yang harus kita perhatikan. Ya, Kadang-kadang kita hanya menganggap rizki itu yang visual, yang nampak gitu kan ya Mbak ya, Ais kan ya. iya. Setuju. Sementara yang nilai-nilai spiritual nggak pernah perhatikan. Mm, Jadi mm. rizki itu ada 2, ada yang material, ada yang non material. Baik. Ini juga perlu diperhatikan. Barangkali itu sebagai mukaddimah Mbak Ais ya. Iya, Mari Ustaz. kita sharing bersama.
Baik, ya ini nampaknya sudah banyak yang bergabung Ustadz untuk menanyakan melalui pesan WhatsApp, tapi saya juga ingin ingatkan Anda pendengar bisa langsung telepon di 665 396 atau 662 317 dengan kode area 0328. Anda bisa juga menelpon di 0811 3345 101 WA di nomor yang ini juga ya pendengar dan juga pemirsa. Ya, kita terima penelpon terlebih dahulu Ustadz. Sudah ada yang menunggu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Samsudin bukan ya? Pak Dede. Dari Suapeng ini. Oh, Pak Dede. Silakan Ya. Pak Dede. Ya, terkait dengan rezeki Mm-mm. yang saya tanyakan gini Ustadz. Terkadang kita itu kalau mendapat rezeki itu ya eh, sangat bahagia begitu. Ya, apalagi yang rezeki yang berbentuk materi begitu. Jadi pertanyaan, dengan kebahagiaan itu, bukankah rezeki itu uh, bisa jadi bisa jadi Mm-mm. apa ya istilahnya itu, Gimana Pak Dede? Ujian, kalau bahasa bukan? Maduranya itu kan bisa jadi solaken begitu. Mm. Karena kecenderungan kita kalau mendapat rezeki itu ya apa yang saya katakan itu bahagia Bahagia. banget ya. Oke, baik. Ya padahal siapa tahu itu rezeki itu bisa jadi ujian begitu. Ya. Karena kita tidak tahu sebenarnya rezeki itu apa memang rezeki kita apa belum kan begitu. Karena apa-apa yang kita dapatkan belum tentu rezeki kita. Bisa jadi rezeki orang lain, Titipan tapi ya buat lewat orang lain. diri kita begitu, Ustaz. Bagaimana itu Ustaz Baik, Pak menyikapinya Dede. untuk mengetahui bahwa rezeki itu bisa jadi ujian bagi kita. Karena yang saya katakan, kalau kita dapat rezeki itu kok seneng banget begitu, apalagi yang material begitu. Baik, Pak Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, terima kasih. Ditahan dulu untuk jawabannya, Ustadz. Saya sekalian angkat dulu satu telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Saya Ya, Titi Pasongsongan. Bu Siti di Pasongsongan. Titi Pasongsongan. Bu Ya, Titi. Titi Pasongsongan. Iya, silakan Bu Titi. Ya. Mohon Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Titi. Mohon maaf ini karena di luar tema. Dari dulu saya mau tanya yang sesuai dengan pertanyaan saya di tema itu nggak ada di ini. Mohon maaf. Iya. Saya pernah dengar dari Ustadz di salah satu di HP pokoknya. Iya. Sholat pada rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, kalau tidak baca surat Al-Ikhlas, maka sholat tidak diterima oleh Allah. Menurut saya ya wajar aja karena Al-Ikhlas itu sifat Allah menurut saya. Jadi saya ikut saja rakaat pertama pada surat kedua itu. Setelah Al-Fatihah saya selalu baca surat Al-Ikhlas. Mohon penjelasan. Baik. Iya. Terima kasih penjelasan Ustaz. Baik. Terima kasih Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Titi sudah bergabung. Silakan Ustadz, ada Pak Dede di Slopeng tadi. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Pak Dede itu bahwa jadi sebenarnya dari awal sudah diketahui Mbak Ais, Pak Dede ya kan ya, bahwa bisnis usaha yang kita garap ini halal apa enggak. Makanya ini perlunya pengetahuan. Kalau sekiranya remeng-remeng, makanya agama Rasul sudah menegaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Bahkan barang ini kalau enggak halal,
ini lain ke magnetnya ke hati kita kan ya. Mm-mm. Mesti ada keraguan-raguan kan. Ini. Jadi apabila ada transaksi yang mengandung woror, tipu Mm-mm. daya, ini secara nurani kita sudah merasakan ini saya ini bisa nipu orang ya, saya Mm-mm. ini begini sebenarnya kan ya dalam naluri kita. Mm-mm. Gimana ini? Jadi oleh karena itu maka apabila sudah jelas ini syubhat, ini haram, ini halal, Mhm. maka nanti endingnya akan muncul kan ya, akan ketahuan nanti Hmm. konsekuensi dari usaha yang kita lakukan. Kalau memang bersumber dari barang yang halal, pasti itu kan. Mm-mm. Jadi outputnya kan ya, jadi akan juga bermanfaat, Oh, oke. akan beribadah. Tapi kalau enggak, mesti jadi implementasinya mesti itu sudah rezeki itu. Jadi ketahuan mana yang rezeki ini membawa kebahagiaan, mau membawa laknat kan ya. Yang Mm-mm. disebut istidrak itu kan ya. Baik. Oh itu kok orangnya sehat kan ya. Mm-mm. Tambah banyaknya pajak padahal usahanya usaha narkoba, usahanya judi kan ya. Alhamdulillah. Itu yang istidrak namanya kan ya. Mhm. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi akan dipending oleh Allah siksanya itu kan ya. Oke, Nah, baik, ini Ustaz. Dan tadi mungkin yang saya tangkap dari beliau, kalau kita menerima rizki, berarti kita harus berpikirkah Ustadz kalau rizki yang kita terima itu juga ada hak-hak orang lain atau bagaimana Ustadz cara kita iya untuk kita harus berpikir melakukan? kan ya. Mhm. Jangankan haram kan ya, halal pun ini masih ujian dari Allah kan, apalagi Hmm. haram kan. Oke, baik. Risikonya sangat besar soalnya ini. Mhm. Halal pun masih ada kewajiban kita. Wa fi amwalikum hakun lisaili wal marhum. Jadi ada hanya fakir miskin, Mhm. ada hanya orang yang minta. Biar tidak rezeki ini betul-betul membawa barokah kepada kita, Ya, gitu kan. baik. Jadi kerannya harus dibuka, kerannya itu. Mhm. Tapi Ustadz, apakah kebahagiaan manusia itu sebuah fitrah Ustadz ketika mendapatkan rezeki terutama yang material? Karena kan kelihatan begitu. Apakah kita boleh berbahagia atau ada batasan bahagia itu? Ya makanya kita memang harus berbahagia. Memang dianjurkan dari Allah, gitu. Bahkan kewajiban itu Bersyukur ya. berbahagia. Hmm. Bersyukur. Jadi syukurnya itu tidak hanya di lisan, alhamdulillah tidak. Tapi syukur bil qalbi, mengakui bahwa semuanya ini hanya dari Allah. Kita hanya Hmm. sebatas ikhtiar. Yang kedua bil jawari itu bagaimana mendaya gunakan istri itu kan ya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, itu agama kan begitu. Hmm. Hmm. Dari mana inti dapat rezeki itu? Halal apa enggak? Wa ainak tasabahu, dan kemudian diaplikasikan kemana? Kalau apa berpoya-poya, apa Hmm. berfoya-foya, atau digunakan barang haram, ini ada Ya, ya. tuntutan dari agama. Baik, baik. Berarti ada tanda-tandanya dan bisa dikatakan tanda itu juga terkait dengan diapakan rezeki itu begitu Ustadz ya? Jadi kesimpulannya begini, Mbak Ais kan ya. Mm-mm. Jadi kalau itu rezeki yang halal pasti itu langsung langsung terbias kan ya. Baik. Membuat kita Oh, tenang, kita Mm-mm. bahagia kan ya. Dan Mm-mm. kemudian kita alokasinya juga jelas. Oh ini kita bersedekah ke Ya. masjid kemana, gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau sudah nggak halal pasti otomatis itu kan ya. Jadi kita Ya. berbimbang, kita tambah galau, kita tambah ruwet, Ya. kan bahkan kan ya. Iya. Seperti itu. Dan kebanyakan untuk sesuatu yang mubadir tadi Ustadz ya, foya-foya dan Ya, lain sebagainya. dan Naudzubillah min dzalik. Bu Titi Ustadz, sedikit di luar tema tapi Bu Titi yang di Sosongan, ingat bahwa rukun sholat itu kan ada tiga, ada rukun kolbi, ada rukun fi'li, ada rukun eh, qauli, ya kan? Mhm. Yang tadi tuh yang masuk dalam kriteria qauli. Mm-mm. Indikatornya kalau qauli itu hanya 5 rukun qauli itu buat Bu Titi kan ya. Ingat. Jadi perhatikan yang pertama takbiratul ihram. Mm-mm. Ini rukun qauliyah, ini harus didengar dengan kuping sendiri, dengan telinga sendiri, harus ini kan ya. Dan bacanya benar, betul. Allahu Akbar kan ya. Itu enggak boleh, enggak ada kalimat yang lain. Mm-mm. Jadi Allah Maha Besar nggak boleh, kecuali nggak bisa kan ya. Baik. Yang kedua, surat Al-Fatihah ini ya. Jadi dari alhamdulillah sampai di belakang itu kalau nggak keliru ada 14 tasdidnya kan ya. Makhrajul hurufnya harus jelas. Iya karena butuh iya waladdallin, lamnya tasdid harus ini. Mm-mm. Dari
dari bismillah sampai waladhdallin harus didengar. Mm. Dengar dengan kuping sendiri. Kan ya. Ukurannya ketika kita sholat sendiri, maka kita cukup sudah itu. Yang kedua, yang ketiga adalah tasyahud. Mm. Tahiyat akhir itu kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Mm. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Mm. tasyahud. Ya, Tiga. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling sedikit. salam. Iya, Yang terakhir, Assalamualaikum salam. warahmatullahi. Sudah sah salat itu. Berarti tidak ada al-ikhlas tadi ya, Ustaz ya? Tidak, pokoknya itu yang pokok sudah. Baik, baik. Jadi Ya. baca kita dengan memperhatikan rukun yang 5 tadi sudah sah. Adapun baca kabirau, bacaan surat-surat, Robbi ufirli, sami Allahu liman hamidah, Ya. dan lain sebagainya itu adalah sunnah. Baik. Kita terima penelpon Ustadz, mohon maaf. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Burhan di Marengan, silahkan dengan Ustadz Sumarhum. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya mau menanya Ustaz, punya tetangga berbisnis daging ayam. Tentunya partai besar ini memasukkan ke restoran-restoran. Saya tanya, bagaimana cara menyembelih? Kalau menyembelih tidak secara Islam, katanya guru saya yang haram Mas Ustaz. Pertama, tidak menyebutkan nama Allah. Itu belum haram Ustaz. Minta penjelasan karena partai besar Ustaz. Katanya jawabnya mestinya sudah baca Pak Burhan, mesinnya masa pada mesin berbicara begitu. Minta penjelasan Ustaz. Saya ragu-ragu Ustaz makan daging seperti sate di restoran, cara menyembelihnya takut di luar Islam Ustaz. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Baik, iya. Terutama kepada Mbak Ais. Terima kasih. Terima kasih Pak Burhan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita sepertinya terputus koneksinya ya dengan Ustadz Sumarhum. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, mohon maaf Ustadz, koneksinya terputus Ustadz. Ada kendala teknis. Iya, Ustadz. Iya. Iya, tadi ada pertanyaan ya dari pendengar terkait dengan ya, Ustadz bisa terhubung dengan kami kembali Ustadz? Ya sudah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tadi Pak Burhan Ustadz menanyakan, karena waktu kita terbatas saya takut untuk tidak tuntas nih Ustadz. Tadi beliau menanyakan takut untuk memakan sesuatu yang haram begitu Ustadz ketika ke restoran dan lain sebagainya. Dan untuk menjaga kehati-hatian itu seperti apa Ustadz? Makanya ini bagian dari muru'ah sebenarnya kan. Jadi kalau memang tidak lapar kita kan jangan makan di luar kan. Kalau memang terpaksa kita harus betul. Kalau saya terus terang Mbak Ais kan ya. Kalau makan di warung restoran saya pura-pura ke belakang kan ya. Pura-pura ke belakang kan ya, betul. Melihat kan ya bagaimana cara mencucinya. Kan ya rata-rata orang ini hanya tahu bersih, nggak tahu cuci. Iya, benar. Ini kan. Apalagi nanti yang dijual jangan-jangan dari makanan yang tidak halal gitu kan. Sekarang kan sudah mohon maaf kan di situ kan ya. Makanya harus jelas paling tidak kita harus husnudzon lah. Yang penting kita lihat di tabel harganya apa di menunya, oh ini menunya ini. Kalau terpaksa gitu kan ya. Lebih Jadi makanya hati-hati kita seperti itu ya Ustaz. Karena orang rata-rata itu Mbak Ais kan ya, mohon maaf kan ya. Ya, hanya tahu bersih. Makanya dalam agama, konsep agama itu kan halalan thayyibah. Halal barangnya, halal mendapatkannya. Kemudian thayyiban itu kan bersih, higienis, suci, bersih, higienis kan ya kan. Dan bergizi itu halal gitu. Apa thayyiban di situ kan. Jadi kita harus ekstra hati-hati kan ya.
Apalagi di pinggir jalan tuh Pak, lihat orang jual bakso apa itu kan ya, aduh naudzubillah kan ya. Mangkoknya, piringnya dijebor, apa, Mm, dijebor sekali, dilap, ya bersih, ya, harum ya, kan, tapi kan najis kan ya itu kan. ya, baik. Seperti itu ya penjelasannya, dan itu pilihan kita untuk ikhtiar masing-masing ya Ustadz ya berarti. Betul Mm. kan ya. Iya, dengan catatan tadi, ya husnudon. Pernah juga Ustadz tentang beli ayam di pasar. Apakah kita harus menanyakan nih, ini disembelihnya dengan cara yang Islam atau tidak? Atau Itu bagaimana? bagian juga baik kan ya. Jadi kita, kalau saya sendiri terus terang, kalau saya pinjam pinjam pisau sendiri saya. Karena nggak bisa kalau kita tidak disebut nama Allah, nggak bisa, karena haram itu, dan dapat Iya, 9, ya kan? baik, baik. Iya, seperti itu Ustadz. Terakhir Ustadz, mungkin ada waktu sekitar 1 atau 2 menit Ustadz. Beliau menanyakan dari WA hamba Allah. Ustadz, apakah usaha manusia ini bisa menambah jumlah rizki yang telah Allah tetapkan? Misalnya orang duduk-duduk di rumah, berbeda dengan orang yang mungkin keluar rumahnya untuk mencari rizki. Itu bagaimana Ustadz? Silakan. Ya memang itu anjuran Allah ya, fa idza qudiyatus shalat fantashiru fil ardi wabtawu min fadlillah. Itu kan. Ini memang sudah anjuran Allah kan ya. Jadi Mm. sebenarnya walaupun hakikatnya nahnu qasamna ala ma'isyat. Jadi Allah sudah membagi sebenarnya rezeki kita. Ah, ya, Namun ini perlu kita juga ikhtiar. dilestarikan secara ikhtiar kan ya. Ikhtiar. Dan ini insya Allah tergantung kepada usaha permohonan doa kita. Mm, 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 mm. Jadi doa kita, usaha kita ini bisa merubah takdir sebenarnya kan ya. Baik, baik. Jadi sebenarnya memang betul kan ya, usaha itu, doa itu adalah bagian juga bagaimana Mm, merubah dalam kehidupan kita. mhm. Baik. Iya, pertanyaan berikutnya Ustadz dari Pak Ari. Ustadz, apakah orang yang mencari rezeki secara haram ini sudah bagian dari takdir Allah? Ustadz, silahkan. Oh enggak, bukan takdir itu kan ya. Jadi takdir Allah itu yang prosedural kan ya, yang sesuai dengan sunnatullah. Hmm. Jadi oh ya ini sudah takdirnya ya, saya bahkan mati pun seperti itu. Kemarin contohnya ada yang tabrakan ya kan, di Hmm. lapangan terbang kan ya, berapa anak itu kan ya. Itu Hmm. bukan takdir. Jadi ada rambu-rambu agama sudah, awas walatulku biaidikum ila tahlukah. Hmm. Jangan campakkan, dirimu ke jurang kebahagiaan, ke apa namanya, ke jurang kenistaan, Hmm. ke jurang kebahayaan kan ya. Jadi agama sudah mengajarkan seperti itu. Jadi naik sepeda motor pelan-pelan, lewat pinggir, lewat arah kiri. Kalau Hmm. kita kan, ini ngebut, ngetrek kan ya, mati kan ya. Ini bukan takdir. Itu bisa-bisa umurnya 60, Hmm. umur 15, ya kan? Hmm. Casingnya dirusak kan ya. Jadi Oh, casing itu tugas kita kan ya. Menjaga, memelihara, melestarikan dan mengamankan tugas kita. Seperti saya nih Mbak Is, kalau makan kepala kambing haram hukumnya sudah. Karena oh, pening ini sudah. Gitu baik, kan? baik, baik. Paham Ustadz. Jadi jangan dulu bilang takdir. Takdir itu apabila usaha kita sesuai dengan sunatullah. Hmm. Hmm. Aduh Hmm. ya takdirnya ya mati muda itu ya, kasihan takdir. Bukan takdir tuh mati, mati konyol itu kan ya. Jadi Baik. selama 45 tahun ruhnya dia gentayangan. Kembali ke casing nggak bisa, sudah rusak fisiknya itu. Hmm. Ya Allah. Jadi dia ganggu orang ke sana kemari, gentayangan ruhnya, naudzubillah. Naudzubillah. Inilah pentingnya kita memahami agama secara totalitas, Hmm. Hmm. agar kita tidak, ya Allah berarti zalim kalau seperti itu kerja. Jadi Baik, Allah baik. mengasihi kita. Termasuk dalam konsep rizki nih tadi ya Ustadz ya. Segala sesuatu Betul yang konsep buruk, tidak sesuai kita. aturan, bukan takdir dari Allah. Karena kita Maka harus itu kan ya, agama kan memberikan solusi. Wa may yattaqillah, ini yang terakhir Mbak Is kan. ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hmm. Jadi modalnya sebenarnya takwa. Takwa. Seperti saya nih masih belum takwa. Hanya belajar takwa, oleh Allah sudah dicukupi rezeki kita, apalagi takwa Masya kan ya. Allah. Masya Allah. Seluruh seluruh apa namanya kehidupan kita ini Hmm. akan diberikan solusi, problem solving oleh Allah kan ya. Hmm. Hmm. Akan apa yang membackup kan ya. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Allah akan memberikan rezeki yang tidak matematik, yang tidak saintis kan ya. Hmm. Baik.
Seperti itu ya Ustadz ya, Masya Allah. Banyak sekali ilmunya dan sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas Ustadz, tapi waktu juga membatasi, semoga bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya juga haturkan mohon maaf untuk pendengar maupun pemirsa yang belum sempat bergabung. Semoga di lain kesempatan kita bisa udarakan. Amin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Barakallah atas ilmunya. Selamat melanjutkan Amin. aktivitas di hari Ahad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pendengar dengan doa hawaratul majelis untuk Mutiara Pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1